Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kita lanjutkan materi perkuliahan kita untuk mata kuliah tata tulis karya ilmiah. Nah, pada pertemuan ke-10 ini kita akan mempelajari tentang cara pengutipan. Kalau minggu belakang kita sudah mempelajari tentang, karya tulis ilmiah, bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah, bagaimana, bentuk pelaporannya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara melakukan pengutipan dan pembuatan daftar pustaka. Nah, di sini ada tentang pengertian daftar rujukan dan daftar pustaka. Nah, di sini kita, biasanya kita menganggap bahwa daftar rujukan dan daftar pustaka itu adalah hal yang sama, padahal di sana adalah berbeda. Kalau untuk daftar rujukan itu adalah, sumber yang disitasi ke dalam teks dituliskan di akhir naskah, dapat juga muncul dalam footnote dan diberikan keterangan di bawah setiap halaman atau footer. Nah, jadi kalau rujukan itu adalah, sumber-sumber yang kita referensi atau kita citasi. Nah, sedangkan untuk daftar pustaka adalah berisi sumber-sumber bacaan tetapi tidak disitasi dalam teks termasuk background bacaan dari penulis. Nah, misalnya, dalam kita membuat skripsi nih, nah kita membaca beberapa buku referensi. Nah, di sana kita tidak mencantumkan, eee atau mensitasinya ke dalam skripsi kita, tetapi kita melakukan, riset misalnya membaca buku-buku tersebut. Nah, itu kita tuliskan di dalam daftar pustaka. Sedangkan untuk referensi, data-data rujukan itulah adalah yang kita sitasi atau kita kutip di dalam karya ilmiah kita gitu. Nah, kemudian untuk sumber-sumber kutipan itu ada banyak sekali, ada dari buku, ada buku section, ada jurnal artikel atau jurnal in period atau proceeding gitu kan. Ada laporan juga, ada hak paten, ada kasus, ada interview dan macam-macam lagi, ada banyak sekali sini. Ada juga dari website dan ada juga dari sound recording atau dari wawancara gitu. Nah, banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita ambil, tapi ada, syarat-syarat yang harus kita lakukan dalam melakukan pengutipan dari sumber. Nah, untuk style rujukan sendiri itu ada banyak sekali jenis stylenya. Ada apa yang paling sering digunakan itu ada apa style, lalu biasanya ada juga MLA atau yang ISO, Turabians, dan IEEE. Nah, IEEE ini untuk penggunaan di electrical dan electronics engineering atau di teknologi. Nah, biasanya kalau di jurnal-jurnal teknologi atau informatika itu dia menggunakan referensi IEEE dan di CIC untuk saat ini kita menggunakan referensi IEEE untuk pembuatan proyek dan skripsi. Lalu untuk, ini tadi style secara internasional ya, banyak sekali seperti ini. Lalu ada lagi style rujukan untuk berdasarkan bidang ilmu. Nah, di sini kita lihat kalau apa ini biasanya digunakan pada psikologi, pendidikan, kesehatan, ekonomi bisnis, dan sistem informasi. Kemudian ada AMA untuk di kesehatan, lalu ada Harvard untuk di ilmu sosial, bisnis, sains, dan teknologi. Lalu ada IEEE untuk pada bidang teknologi dan ada banyak lagi di sini, bisa dilihat sendiri ya. Kemudian kutipan. Nah, kutipan ini adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah didokumentasi. Nah, jadi misalkan kita mengambil sebuah jurnal nih, nah kita ingin mengutip sebuah jurnal, tapi kita ingin memasukkan ke dalam penelitian kita. Nah, di situ nanti ada teknik cara pengutipannya, ada pengutipan secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, nanti kita bahas. Nah, kemudian kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka berpikir yang mantap. Jika belum, hasilnya akan merupakan karya suntingan, yaitu susun dan gunting. Nah, garis besar kerangka karangan serta kesimpulan yang dibuat harus merupakan pendapat penulis sendiri. Kutipan-kutipan hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat penulis. Nah, minggu belakang kita sudah membahas kalau misalkan kita membuat suatu karya ilmiah itu kita harus menyantumkan referensi atau rujukan yang mendukung buah pikiran kita. Jadi, bukan berarti kita langsung mencaplok karya orang lain dimasukkan ke karya ilmiah kita, tetapi kita menggunakan bahasa kita sendiri didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau sumber-sumber terpercaya. Lalu pencantuman sumber dan pengarang yang pendapatnya dikutip dianggap sebagai pertanggungjawaban moral orang yang mengutip. Buku atau karya yang dikutip dalam kutipan harus ditulis dalam daftar rujukan. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan, memberikan sumber yang kita kutip itu termasuk ke dalam plagiarisme atau, copy paste, plagiat ya, dan itu pasti
Kalau misalkan itu skripsi, kalau kalian plagiat, skripsinya bisa, dibatalkan gitu, ataupun karya tulis ilmiah tidak akan diterbitkan karena terjadi plagiarisme. Apalagi sekarang untuk penerbitan beberapa jurnal itu, bukan beberapa jurnal saja sih, sudah semua jurnal itu, pasti akan melakukan pengecekan plagiarisme. Nah, lanjut, kemudian untuk manfaat penulisan, yang pertama ada untuk menegaskan isi uraian. Lalu yang kedua untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Yang ketiga untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis. Lalu yang keempat untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan. Yang kelima untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas. Dan terakhir untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan sebagai milik sendiri atau plagiat. Nah, di sini kita lihat ada pengutipan langsung untuk teknik yang pertama, itu pengutipan langsung. Nah, kutipan langsung ini kita langsung mengambil kutipan dari orang lain lalu dimasukkan ke karya kita, tapi tanpa mengubah, dan ada juga teknik pengutipannya. Jadi tidak lebih dari berapa ya, 100 kata kalau nggak salah saya. Nah, dan harus benar-benar dicantumkan sumber aslinya. Nah, di sini tidak boleh mengadakan perubahan terhadap teks asli yang dikutip. Harus menggunakan tanda kurung siku atau sik jika ada kesalahan dalam teks asli. Ini misalkan ada kesalahan dalam teks aslinya, harus diberikan tanda. Lalu menggunakan tiga titik berspasi jika ada sebagian dari kutipan yang dihilangkan. Mencantumkan sumber kutipan dengan sistem MLA, APA, atau sistem yang berlaku sesuai dengan selingkung bidang atau sesuai bidang lingkungan kita, ilmu. Lalu ada kutipan langsung ini juga ada dua jenis. Yang pertama ada kutipan langsung yang pendek dan kutipan yang panjang. Nah, yang ini untuk pendek tidak lebih dari 4 baris atau kurang dari 40 kata. Nah, ini dilakukan, diintegrasikan langsung dengan teks, diberi jarak antar baris yang sama dengan teks, diapit oleh tanda kutip, disebut sumber kutipan. Nah, jadi dia harus ada tanda kutip nih, kayak gini. Nah, ini untuk contohnya. Nah, di sini dia melakukan pengutipan secara langsung. Jadi diberi tanda kutip lalu diberikan sumber yang kita kutip. Kalau ada tanda kutip ini berarti jelas ya kalau kita mengutip secara langsung dan tidak mengubah esensi ataupun struktur bahasa dari sumber yang kita kutip. Nah, kemudian yang kedua, ada kutipan langsung panjang, yaitu lebih dari 4 baris atau lebih dari 40 kata. Ya, dilakukan dengan cara dipisahkan dari teks dengan spasi jarak antar baris lebih dari teks. Diberi berjarak rapat antar baris dalam kutipan. Disebutkan sumber kutipan, boleh diapit tanda kutip, boleh juga tidak. Nah, kalau untuk yang panjang ini boleh dikutip atau tidak. Sedangkan yang untuk yang pendek tadi itu wajib untuk dikutip. Dan penulisannya seperti ini dan harus diberikan spasi seperti ini ya sebagai tanda kalau kita melakukan kutipan dari orang lain dan ini kutipan panjang. Biasanya kalian lihat-lihat kalau untuk di skripsi anak hukum, nah mereka biasanya mengutip undang-undang. Nah, di sana kan dilihat mereka pasti menulisnya berjarak dan terpisah dari teks pengantarnya gitu ya. Nanti coba dilihat-lihat aja untuk referensinya. Kemudian ini untuk contoh penulisan sumber rujukannya, ada penulisan dengan nama lalu diinisialkan, ini untuk nama depan diinisial atau nama keluarga, lalu diikuti oleh tahun, lalu judul buku atau ini apa ya, ini buku, lalu ini ada New Zealand person. Nah, ini penerbit, lalu ada city atau kota penerbit. Nah, langsung kemudian ada kutipan langsung untuk contoh yang pertama dapat kita lihat di sini. Nah, ini tadi untuk penulisan kutipan langsung kita menggunakan menurut Pati 5 dalam kurung 2013.24. Nah, ini berarti kita ini kutipan langsung panjang. Oh iya, ini kutipan langsung. Nah, ini tadi sama seperti contoh yang tadi. Ini kan untuk yang pendek. Nah, ini untuk yang pendek kita melakukan pengutipan. Nah, berarti di bagian sini itu melakukan kutipan dari Wirawan dan tidak dilakukan perubahan. Begitupun untuk di kutipan yang panjang ini. Jadi menurut Pati 5. Nah, tapi kalau misalkan untuk
untuk, pendapat atau memang itu bukan sumber yang tidak harus diubah, itu sebaiknya kita melakukan kutipan secara tidak langsung atau melakukan parafrase. Nah, ini ada contoh lagi untuk kutipan langsung. Nah, di sini kita lihat untuk cara pengutipan sitasinya, di sini menggunakan apa style. Nah, di sini kita melihat ini untuk penulisan untuk tunggal, atau di sini kalau untuk penulisan lebih dari 3 orang menggunakan and all atau DLL kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Pasti sudah belajar di SMA. Nah, kemudian ini untuk cara penulisannya, nanti kita lihat untuk penulisan daftar rujukannya, bagaimana cara penulisannya. Karena kita di CIC menggunakan IEEE, jadi kita hanya akan membahas untuk pengutipan pada IEEE. Nah, lalu ada kutipan tidak langsung atau tak langsung, adalah kutipan yang diuraikan kembali dengan kata-kata kita sendiri. Jadi kita menggunakan parafrase gitu ya. Nah, kutipan tidak langsung dapat dibuat secara panjang maupun pendek dengan cara diintegrasikan dengan teks, diberi jarak antar baris yang sama dengan teks, tidak diambil tanda kutip, dicantumkan sumber kutipan dengan MLA, apa IEEE atau lain-lain. Nah, ini untuk contoh kutipan tidak langsung. Nah, di sini kita lihat nih. Di sini seorang melakukan kutipan secara tidak langsung dari sebuah tulisan, tapi dia menggunakan bahasanya sendiri. Dan ini biasanya kalau seperti ini itu dicantumkan di footnote ya. Nah, di sini footnote-nya untuk sumber citasinya. Begitupun yang ini sama aja. Kemudian, nah di sini kita lihat perbedaan kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, di sini kita lihat ada argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Nah, di sini kutipan langsung yang dikutip dari Keraf tahun 1983 terbitnya pada halaman 3. Nah, kemudian di sini ada juga style kedua menurut Goris Keraf dalam bukunya Argumentasi dan Narasi. Nah, kalau misalkan tadi kita menggunakan sitasi inisial atau nama belakangnya dan tahun. Nah, di sini kita membuat nama lengkapnya menurut Gori Keraf dalam bukunya Narasi pada tahun ini 1983 pada halaman 3. Nah, ini untuk cara pengutipan langsungnya gitu ya. Jadi disantumkan seperti ini. Kemudian untuk yang tidak langsungnya, kita menggunakan bahasa seperti ini. Seperti yang dijabarkan oleh Gori Keraf pada tahun 1983, bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar pembaca akan percaya akan pendapat penulis, bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Kita lihat di sini terjadi perubahan struktur bahasa yang dari aslinya. Nah, kalau ini kan kalau kutipan langsung mengutip dari aslinya. Sedangkan untuk yang tidak langsung ini kita melakukan parafrase bahasanya. Jadi tidak akan terdeteksi sebagai plagiasi gitu. Nah, di sini juga kita lihat untuk contoh kutipan tidak langsung. Nah, di sini ada plagiarisme. Penyebutan sumber kutipan dalam mengutip sangat penting. Bahkan penyebutan sumber merupakan sebuah tindakan legal untuk tidak dianggap sebagai plagiator. Sumber tidak perlu disebut jika pengetahuan yang dikutip telah bersifat umum atau jika pendapat atau fakta yang dikutip sudah diperiksa dan diteliti kebenarannya. Fungsi penyebutan sumber adalah satu, penghargaan terhadap penulis yang dikutip karya atau pendapatnya. Lalu aspek legalitas untuk izin penggunaan karya penulis yang dikutip. Lalu yang ketiga, etika dalam masyarakat ilmiah dan akademis. Nah, jadi jelas ya kalau kita membuat suatu karya ilmiah, tentu saja kita akan menghargai sumber yang kita kutip gitu. Jangan sampai kita mengaku-ngaku kalau ini karya kita, ternyata kita kopas dari orang. Dan kalau misalkan itu ketahuan, kalau misalkan publish, nah itu bisa nanti akan berbahaya juga untuk kedepannya gitu kan. Jadi ya jangan melakukan plagiarisme kalau untuk menulis tata karya ilmiah atau karya-karya yang akan dipublikasikan, karena di sana kan ada hak intelektualnya, lalu ada juga haki, ada juga izin penggunaannya. Nah, dan untuk di tugas-tugas pun juga jangan sampai copy paste banget gitu kan, karena ya lebih baik kita menggunakan bahasa kita sendiri walaupun tidak sempurna, daripada kita mengambil karya orang tapi itu hasil copy paste dan kita tidak dapat apa-apa gitu ya.
Nah, jadi ada 8 hal yang dianggap sebagai tindakan plagiat sebagaimana diambil dari Booth tahun 1995 dan Ghibaldi tahun 1999. Nah, ini ada 9 poin, dapat dibaca sendiri ya. Nanti jadi seperti yang pertama, tindakan plagiat itu mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri, dan ini bisa dilihat dibaca sendiri. Oke, nah di sini kita akan membahas tentang cara penulisan sitasi pada IEEE di CIC. Nah, penulisan kutipan penggunaan standar Institute of Electrical Engineers IEEE atau lebih dikenal IEEE Style tidak ada catatan kaki untuk menyatakan publikasi referensi. Nah, tadi kan ada contoh yang kita bahas itu ada yang penulisan menggunakan catatan kaki. Nah, sedangkan untuk di IEEE itu tidak ada menggunakan catatan kaki seperti ini. Nah, ini biasanya untuk digunakan di apa? Di apa style. Nah, kemudian ini jelas tidak boleh copy paste dari sumbernya, tapi harus diformulasikan sendiri dengan cara menyimpulkan dari sumber yang disitasi atau menggunakan parafrase. Nah, jika terpaksa mengutip kalimat utuh dari sumber, maka harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik serta dicetak miring, seperti contoh tadi ya. Nah, kalau untuk di apa style dia menggunakan italic atau cetak miring. Nah, untuk gaya penulisan referensi IEEE menggunakan tipe penomoran dengan mengikuti aturan-aturan lain seperti yang pertama, dalam teks yang mengacu pada referensi tertentu agar menampilkan urutan nomor referensi 1, 2, dan seterusnya. Nanti seperti ini contohnya. Nah, di sini kita melakukan misalnya di sini ada kita membuat tinjauan pustaka, di sini kita menulis tentang Z-score atau indikator antropometri. Nah, di sini ada yang pertama, ini ada jurnal yang pertama kita referensi, lalu ini yang kedua, di urutannya gitu ya. Jadi sesuai dengan yang kita referensi gitu, diberi nomor-nomoran. Nanti untuk di penulisan daftar pustaka atau referensinya sesuai dengan penomoran yang kita tulis tadi yang di sini. Nah, nomor 1 ini jurnalnya apa, nomor 2 jurnalnya apa gitu atau bukunya apa gitu ya. Lalu, dalam daftar referensi yang ditampilkan di akhir artikel agar diberikan rincian yang lengkap tentang semua referensi yang dikutip dalam teks, urutan referensi sesuai dengan kemunculan. Nah, seperti tadi ya. Kalau 1 ya yang kita referensinya apa, ditulisnya nomor 1 gitu. Kemudian angka numerik yang terletak dalam kotak persegi tersebut dibuat sama persis dengan daftar pustaka pada halaman akhir karya ilmiah. Referensi dengan IEEE style menggunakan angka numerik yang diletakkan dalam kotak persegi. Nah, di sini seperti tadi penulisannya menggunakan dalam kurung siku ini harus ada angka dan harus sama ya dari ini. Kalau ini fontnya seperti ini 12 Times New Roman, di daftar pustaka pun harus sama 12 Times New Roman dan penulisannya harus persis sama. Nah, kemudian menggunakan inisial nama pertama penulis dan nama lengkap mereka yang terakhir, misalnya Deharahat. Nah, jadi tadi menggunakan kalau pada apa style itu tadi menggunakan nama akhir dan nama awal, inisialnya itu adalah nama akhir. Tapi inisialnya itu setelah nama akhir. Mana ada yang apa style? Nah, ini kan nama belakang lalu inisial. Nah, sedangkan untuk di IEEE dia menggunakan inisial dulu baru nama belakang. Oke, ketika mengacu pada item referensi, silakan menggunakan nomor referensi saja. Misalnya, jangan menggunakan referensi 3 atau referensi 3 kecuali pada awal kalimat, misalnya referensi 3 menunjukkan pada. Nah, tapi seperti ini ya. Nah, kalau misalkan seperti tadi penulis referensi, nah kita cuma langsung menulis pengertiannya, lalu mencantumkan nomor referensi. Tidak perlu seperti ini, misalnya seperti ini. Nah, tidak perlu seperti itu ya, kecuali kalau misalkan pada referensi 1 menjelaskan bahwa, nah gitu, itu kalau untuk kita menggunakan pada referensi gitu, penggunaan bahasanya.
Kemudian pada saat mengutip lebih dari satu sumber pada suatu keterangan, metode yang digunakan adalah menuliskan nomor-nomor sesuai referensi dan dipisah dengan koma atau garis referensi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini diberi koma. Nah, ini kita beri koma. Jadi ini adalah kita menggunakan referensi 3, 4, dan 2 gitu ya. Nah, 3, 4, dan 2 apa saja, Bu? Nah, ini ada 3, 4, 2 ini referensinya. Gitu. Kemudian nah, ini contohnya setelah contoh-contoh saja. Nah, ini untuk penulisan daftar pustaka menggunakan IEEE. Nah, ini saya akan menjelaskan dulu untuk penulisan manualnya ya, sebelum kita akan membuat penulisan daftar pustaka secara otomatis agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang harus melakukan revisi-revisi berulang kali pada daftar pustaka. Nah, ini untuk penulisan referensi dari buku menggunakan keseluruhan buku. Jadi kita menggunakan pengarang atau editor, judul dalam atau subjudulnya ditulis italik, lalu edisinya, lalu volumenya, tempat publikasi, penerbit, tahun, nomor halaman jika ada. Nah, ini untuk contohnya. Kita menggunakan inisialnya dulu nama, lalu judul bukunya apa, ini tempat publikasi, lalu penerbit dan tahun. Lalu untuk bagian dari buku atau buku edisi seperti ini untuk penulisannya. Nah, kemudian ada untuk pengarang tunggal. Nah, kalau pengarang tunggal dia menggunakan satu nama, ini untuk kalau editor. Lalu ini kalau dua pengarang menggunakan N, lalu kalau lebih dari pengarang menggunakan koma di pengarang pertama, koma, N, dan kalau misalkan lebih dari 3 pengarang nanti menggunakan et al. Nah, seperti ini. Misalkan lebih dari 3 pengarang, M. Bell et al. University Online and Survey of Online Education and Service in Australia. Nah, jadi seperti ini ya penulisannya. Nah, lalu ada format penulisan jurnal, pengarangnya siapa, lalu judul artikelnya apa, judul jurnalnya apa, volumenya, nomor, halaman, bulan, dan tahun terbit. Nah, kalau misalkan jurnal itu kan edisi, jadi kan tentu ada volume, nomor, dan tahun terbitnya. Nah, lalu ini untuk conference yang tidak dipublikasikan, lalu ada artikel proceeding atau seminar. Nah, ini untuk penulisan online. Nah, ini kalau online kita harus mencantumkan URL-nya dan tanggal aksesnya kapan gitu ya. Lalu ada referensi elektronik atau e-book seperti jurnal elektronik gitu. Jadi semuanya ini untuk contoh-contohnya. Disertasi pun juga kita harus mencantumkan bagaimana penulisan disertasinya. Nah, oke. Kemudian setelah ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mereferensi jurnal agar tidak terjadi kesalahan. Oke, di sini kita cari jurnal dulu. Sorry. Oke, ini saya stop dulu. Nanti lihat di part 2 saja ya, sementara saya mencari jurnal yang mau direferensi. Oke, setelah ini lanjut ke part 2 ya.